Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Azizah dengan NIM D002337. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi. Yang pertama ada faring, lalu yang kedua ada jantung atau core, yang ketiga ada diafragma dan mediastinum. Jadi ini yang pertama kita bahas adalah faring. Faring itu tuh apa sih? Faring itu merupakan saluran muskulomembranosa dengan panjang 12 sampai 14 cm yang menghubungkan antara kavitas nasi dengan kavitas oris menuju laring dan esofagus. Nah, faring itu dibagi menjadi tiga berdasarkan dengan hubungan dengan struktur di anteriornya. Yang pertama yaitu ada tiga, yaitu nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Yang pertama nasofaring ini terletak di posterior nasus setinggi vertebral cervical 1-2. Lalu orofaring terletak di posterior cavum oris setinggi VC 2-3. Lalu ada laryngofaring terletak di posterior laring setinggi VC 3-5. Nah, kita bahas pertama nasofaring. Jadi nasofaring itu dihubungkan dengan cavum nasi itu melewati coana. Jadi ada struktur namanya coana. Lalu dia ada opte ada osteopharyngeum tuba auditiva eustasii. Nah, ini merupakan pintu masuk tuba auditiva yang menghubungkan nasofaring dengan kavitas tympanica telinga. Lalu ada tonsilla pharyngea atau adenoidea. Ini terletak di membrana mukosa dinding posterior nasofaring. Nah, lalu di sekitar opte tadi ya, itu ada torus tubaris sama torus levatorius. Torus tubaris itu peninggian di sebelah posterior dan superior opte. Kalau torus levatorius dia peninggian di inferior opte yang dibentuk oleh musculus levator veli palatini. Lalu juga ada resus pharyngeus. Ini yang merupakan lekukan yang kadang-kadang terdapat jaringan limfoid di membrana mukosanya yang disebut sebagai tonsilla tubaria. Ini selanjutnya ada orofaring. Tadi letak skeletopisnya VC2 sampai VC3, yaitu fungsinya untuk proses pencernaan. Kalau nasofaring tadi kan fungsinya untuk respirasi. Kalau yang orofaring ini fungsinya untuk pencernaan. Dia tuh ada 5 bangunan, ada isthmus fallacium, arcus palatocossus, arcus palatopharyngeus, ada fossa tonsillaris dan tonsilla palatina. Kita bahas dari isthmus fallacium. Isthmus fallacium itu merupakan pemisah antara orofaring dengan cavum oris. Lalu ada arcus palatocossus, itu merupakan pelipatan mukosa di anterior fossa tonsillaris. Dia itu membentang dari palatum mole hingga tepi lingua. Dia terbentuk oleh adanya desakan dari musculus palatocossus. Lalu ada arcus palatopharyngeus, ini pelipatan mukosa di posterior fossa tonsillaris. Dia membentang dari palatum mole hingga dinding lateral faring. Dia terbentuk karena adanya desakan musculus palatopharyngeus. Lalu ada fossa tonsillaris, ini cekungan di antara arcus palatocossus dan arcus palatopharyngeus. Nah, ini biasanya ditempati oleh tonsilla palatina. Ini selanjutnya ada laryngofaring. Dia skeletopisnya VC 3-5. Ini ada dua struktur, ada fossa piriformis sama habitus laryngis. Fossa piriformis itu terletak di kanan dan kiri dari laryngofaring. Dia fungsinya untuk menampung benda tajam yang tertelan. Sedangkan kalau benda tumpul nanti akan tertampungnya di varicula epiglotika di orofaring. Lalu ada habitus laryngis, ini merupakan pintu masuk menuju laring yang terletak pada dinding anterior laryngofaring. Yang selanjutnya, setelah dari faring, kita akan beralih ke topik selanjutnya yaitu cordis atau jantung. Nah, terletaknya jalur sendi itu pada kavitas thoracis, tepatnya di mediastinum medius. Tentu untuk mediastinum itu apa akan kita bahas di topik selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas struktur eksternal dari cordis, yaitu setiap jantung itu, setiap cordis itu diidentifikasikan adanya apex, basis, dan 3 fasies. Nah, basisnya itu mengarah ke bahu kanan, sedangkan apexnya mengarah ke panggul kiri gitu. Kalau basis cordis itu terdiri atas atrium dexter menghadap ke belakang ke arah craniolateral dextra. Kalau apex cordisnya mengarah ke area ventrocaudal sinistra. Nah, tadi kan ada fasiesnya, ada 3 fasies, yaitu fasies sternocostalis, fasies diaphragmatica, dan fasies pulmonalis. Nah, fasies sternocostalis itu dia tuh terutama dibentuk oleh ventriculus dexter dan atrium dextrum. Yang diantaranya terdapat sulcus atrioventricularis. Lalu ada fasies diaphragmatica, terutama dibentuk oleh ventriculus dexter et sinister yang dipisahkan oleh sulcus interventricularis posterior dan bersandar pada centrum tendineum diaphragmatica. Lalu ada fasies pulmonalis, dia terutama dibentuk oleh ventriculus sinister yang membentuk impresio kardiaka pada fasies medialis pulmo sinister dan atrium dextrum pada pulmo dexter. Jadi
Fasiesnya tadi ada sternocostalis, diafragmatica, sama pulmonalis. Struktur eksternalnya ini ada skeleton cordis, dia tuh fungsinya untuk melekatnya miokardium, jadi dia tuh sebagai kerangkanya cordis. Lalu juga tempat perlekatan cuspis atau katup jantung, juga isolator impuls antara atrium dan ventricle. Dia terdiri atas anus fibrosus, sternum fibrosum, dan septum membranaceum. Nah, ini kita yang di sini ada gambarnya yang septum membranaceum. Selanjutnya kita beralih ke yang anus fibrosus sama sternum fibrosum. Anus fibrosus itu ada 4 titik fibrosa yang mengelilingi 2 ostium atrioventricular, orifisium aorta, dan orifisium truncus pulmonalis. Nah, ini ada anulus atrioventriculis dexter, ini sekitar valva tricuspidalis. Lalu ada anulus atrioventriculis sinister, ini di sekitar valva mitral. Lalu ada anus valva aorta, ini berada di sekitar valva aorta. Lalu ada anulus valva trunci pulmonalis, ini berada di sekitar valva pulmonalis. Lalu ada sternum fibrosum, ini daerah penebalan jaringan yang menghubungkan antara anulus. Nah, ini ada trigonum fibrosum dextrum sama trigonum fibrosum sinistrum. Yang dextrum itu antara anulus fibrosus, valva aorta, dan anus atrioventricularis dextra. Kalau yang trigonum fibrosum sinistrum itu dia antara anulus fibrosus, valva aorta, dan anulus atrioventricular sinistra. Selanjutnya kita akan bahas struktur internal dari cordis. Jadi struktur internalnya tuh ada 2 ventricle dan 2 atrium. Dari di sini kita akan bahas dulu atrium dextrum. Dia juga ada bagian halus dan kasarnya. Halusnya tuh namanya sinus venarum cavarum. Kalau bagian kasarnya namanya musculus pectinati. Lalu mereka tuh dipisahkan oleh sulcus terminalis bagian luar dan crista terminalis bagian dalam. Terus juga terdapat fossa ovalis dan limbus fossa ovalis. Ini merupakan obliterasi foramen ovale yang berada di septum intraatria. Lalu ada ostium atrioventriculis dextra, itu menghubungkan antara atrium dan ventricle dextra. Lalu ada ostium sinus coronaris, dia ada valvula DBC. Lalu ada ostium vena cava inferior, ada valvula eustacii. Terus dia disitu kan juga tempat muara ya dari vena cava superior, vena cava inferior, sinus coronarius, dan vena cordis minima. Kalau vena cava superior itu bermuara ke ostium vena cava superior, vena cava inferiornya ke ostium vena cava inferior. Lalu kalau sinus coronarius dia ke ostium sinus coronarius. Lalu ada vena cordis minima, dia tentu bermuara ke foramina venarum minimarum. Lalu selanjutnya ini ada ventriculus dexter, dia terdiri atas satu ruangan kasar yang tersusun atas trabecula carne. Dia tuh ada 3 jenis trabecula carne. Yang pertama ada musculus papillaris, itu nanti berhubungan dengan koda tendinea. Lalu ada trabecula septomarginalis, ini terdapat bundle of His. Lalu ada rigibiasa yang menonjol ke bagian dalam. Lalu juga ada ostium trunci pulmonalis, dia menghubungkan dengan truncus pulmonalis. Selanjutnya kita akan membahas ke atrium sinistrum. Dia terdiri atas sinus venarum cavarum dan auricula sinistra. Nah, ada ostium atrioventriculis sinistrum, ini menghubungkan antara atrium dan ventricle sinistrum. Lalu ada fossa ovalis dan valvula foraminis ovale. Jadi dia itu dimuarai oleh 2 buah vena pulmonalis dexter, 1 buah vena pulmonalis sinistra superior, dan 1 buah vena pulmonalis sinistra yang inferior. Lalu ini ada selanjutnya ventriculus sinister, yaitu pembentuknya apex cordis. Nah, ini pada ventriculus sinister miokardiumnya lebih tebal karena ini untuk sesuai kebutuhannya, dia kan akan memompa darah ke seluruh tubuh, jadi beban kerjanya itu lebih berat. Oleh karena itu miokardiumnya itu lebih tebal. Lalu ada di sini juga ada vestibulum aorta, ostium aorta. Ostium aorta ini menghubungkan dengan aorta. Lalu ada musculus papillaris yang nanti akan berhubungan dengan koda tendinea dalam fungsi untuk kerjanya si katup. Selanjutnya kita akan membahas tentang katup jantung atau cuspis cordis. Nah, dia tuh katup jantung itu ada 4, yaitu 2 katup atrioventricularis dan 2 katup semilunaris. Nah, katup yang atrioventricularis itu ada valva tricuspidalis atau atrioventricularis yang dexter, lalu ada valva mitralis itu atrioventricularis yang sinister. Lalu ada katup semilunaris itu dia tuh katup antara ventricle dan arteri besar. Di sini ada valva pulmonalis dan valva aorticus. Kalau valva pulmonalis itu antara ventricle dexter dengan truncus pulmonalis. Kalau valva aorta itu antara ventricle sinister dengan aorta.
Nah, kalau yang valva tricuspidalis atau valva atrioventricularis yang dexter, dia itu terdiri atas 3 valvula, yaitu adalah anterior, posterior, dan septal. Kalau valva mitralis itu terdiri atas 2 cuspis, itu anterior dan posterior. Nah, tiap cuspis ini akan dihubungkan dengan musculus papillaris yang berada pada ventriculus oleh chorda tendinea. Nah, lalu kalau untuk valva tuncipulmonalis, dia itu terdiri atas 3 valvula seperti bulan sabit atau semilunar, itu terdiri atas anterior, dexter, dan sinister. Kalau valva semilunaris aorta, dia itu terdiri dari 3 valvula semilunaris, yaitu dexter, sinister, dan posterior. Selanjutnya ini kita akan bahaskan vaskulasi ke jantungnya sendiri. Jadi vaskulasi jantung itu oleh arteri coronaria dextra dan coronaria sinistra yang merupakan cabang dari aorta ascendens. Jadi dari ventrikel kita kan cabang ke aorta kan, dari aorta ascendens, arcus aorta descendens. Jadi dari aorta yang ascendens itu dia bercabang menjadi arteri coronaria dextra dan sinistra. Kalau arteri coronaria dextra itu nanti akan bercabang jadi ramus nodus SA, ramus marginalis dextra, sama ramus yang PDA atau interventricularis posterior. Lalu kalau yang arteri coronaria sinistra, dia akan menjadi ramus interventricularis yang anterior sama ramus circumflexa. Kalau yang circumflexa itu nanti dia bercabang menjadi ramus marginalis sinistra. Kalau yang ramus interventricularis anterior, dia akan menjadi rami lateralis. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan topik yang ketiga, yaitu mediastinum dan diafragma. Kita bahas yang terlebih dahulu mediastinum karena tadi sudah disinggung di cordis. Jadi tempatnya jantung tadi kan pada mediastinum yang inferior medius. Nah, jadi mediastinum itu apa? Mediastinum itu ada ruang dalam kavitas torakis di antara kedua kavitas pleuralis. Nih, seperti pada gambar. Nah, ini ada sebuah bidang transversus membentang dari angulus ternalis sampai pertemuan, jadi dari angulus ternalis pertemuan antara mandibulium dan corpus terni sampai ke discus intervertebralis antara VTH 4 dan 5 membagi mediastinum jadi mediastinum superius dan inferius. Tadi yang inferius nanti juga dibagi menjadi 3 antara anterior, medius, dan posterior. Nah, ini mediastinum yang superior ini membentang dari apertura superior thorax sampai ke transfer thoracis, thoracic plane. Jadi dari apertura superior thorax sampai ke transfer thoracic plane ini berisi ada thymus, trachea, esophagus, arcus aorta dengan 3 cabang besarnya, ada vena brachiocephalica dextra sinistra, vena intercostalis superior sinistra, vena cava superior, nervus vagus, nervus laryngeus recurrens, nervi phrenici, ductus thoracicus, dan nervi kecil lainnya, pembuluh darah dan pembuluh limfe. Lalu ada mediastinum yang inferior, ini kan ada dibagi menjadi 3. Yang anterior itu letaknya tuh di antara perikardium, di anterior perikardium, di posterior sternum, dan musculus transversus thoracis. Dia itu isinya ada sisa thymus, nodi limfatiki, lemak, jaringan ikat tonggar. Lalu kalau mediastinum inferior yang media, dia letaknya di antara kavitas pleura, dextra et sinistra. Nah, ini isinya ada cordis, perikardium, nervus phrenicus, pangkal aorta, arteri dan vena pulmonalis, vena cava, dan bronki primari. Lalu ada mediastinum inferior yang posterior, letaknya di posterior perikardium di antara pleura mediastinalis. Isinya ada esophagus, aorta thoracica, vena azygos dan hemiazygos, ductus thoracicus, nervus vagus, ductus sympathicus, dan nervus splanicus. Ini tadi mengenai mediastinum. Kita akan membahas diafragma. Jadi diafragma itu pembatas antara kavitas thoracis dan kavitas abdominis. Dia ada 2 bagian, yaitu pars muscularis sama centrum tendinium. Pars muscularis itu bagian perifer, kalau centrum tendinium itu bagian sentralnya. Bagian perifernya itu terdiri atas pars ternalis, costalis, dan lumbalis. Jadi kita bahas dulu yang pars muscularisnya. Tadi kan ada sternalis, pars ternalis, costalis, sama lumbalis. Pars ternalis itu ada trigonum sternocostalis leri, dilewati oleh arteri vena epigastриca superior dan vasa lymphatica. Lalu ada pars costalis, dia itu bentuknya kubah pada diafragma. Lalu ada pars lumbalis, ini terdiri atas ligamentum arcuatum mediale sama ligamentum arcuatum laterale. Kalau yang ligamentum arcuatum mediale merupakan penebalan dari fascia musculus psoas major. Kalau ligamentum arcuatum laterale merupakan penebalan dari fascia musculus quadratus lumborum. Selanjutnya kita akan membahas tentang centrum tendinium mungkin di slide selanjutnya. Untuk centrum tendinium bagian tengahnya si
diafragma, sentral diafragma itu kan dia dilalui oleh beberapa bagian. Jadi dia tuh ada hiatus namanya. Jadi ada hiatus aorticus, esophagus, dan foramen vena cava morgagni. Jadi hiatus aorticus itu dia terdiri dari aorta, ductus thoraxicus, vena azygos, dan hemiazygos. Lalu ada hiatus esophagus, itu isinya esophagus, nasofagi, rami esofagi, arteri gastrica sinistra. Lalu ada foramen vena cava morgagni, dia terisi atas vena cava inferior, nervus venicus, Dexter, sama vasa lymphatica. Juga di sini ada trigonum sternocostale, dia dilalui oleh arteri vena epigastrica superior dan vasa lymphatica. Di sini hiatus aorticus itu setinggi vertebra thoracica 12, kalau foramen vena cava setinggi vertebra thorax 8, lalu ada hiatus esophagus itu setinggi vertebra thoracica 10. Ya, mungkin itu yang akan saya sampaikan pada hari ini. Mungkin itu tadi sekian 3 topik pembahasan dari saya, dari faring, cordis, lalu ada diafragma dan mediastinum. Mungkin cukup sekian. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.